أشهد أن لا Di kampung sawah, bicara soal agama, hal soal agama sudah selesai. Nggak usah dibahas. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Kita jalan bersama-sama sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Yang Kristen ke gereja, yang Islam ke masjid, yang Kristen haleluya, yang Islam la ilaha illallah, yang Kristen kebaktian, yang Islam ke pengajian. Oh, kalau udah begitu enak udah, nggak ada permasalahan. Kalau bicara tentang kerukunan yang ada di kampung sawah dengan berbagai suku, agama, gitu ya, bahkan golongan, kampung sawah memang jadi satu dikatakan Indonesia mini. Mengucap syukur atas kelahiran cucu pertama, Axel dan Joseph dalam segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, marilah kita bangkit berdiri untuk memulai perayaan Ekaristi. Kalau ditanyakan kok ada Betawi yang Kristen, ya di sini ya barangkali Kristennya dulu yang ada, ya yang ada itu Kristennya dulu. Nah kemudian pengembangan atau katakanlah mengangkat budaya Betawinya itu kan belakang-belakangan. Nah ketika budaya itu kami sadari betul bahwa budaya itu mempersatukan. Maka kita yang identik dengan orang-orang Betawi ya kita angkat kembali ini budaya Betawi. Nah jadi Kristennya dulu yang ada. 1894 atau 1874 dan 1896 itu kan sudah ada Kristennya. Kita memang identik dengan budayanya Betawi, budaya Betawi. Tetapi dialek yang kami pergunakan di sini tidak persis dengan dialek yang ada di Betawi Jakarta, misalnya di Condet atau di Kampung Melayu. Kan mereka biasanya menggunakan akhiran mau kemana, bagaimana, dan sebagainya. Sementara Kampung Sawah tidak seperti itu, tetap seperti biasa, mau kemana, bagaimana, siapa, dan sebagainya. Dan itu dikatakan orang ini Betawi ora gitu loh, Betawi pinggir. Sama seperti Kristus yang telah menerima kita untuk kemuliaan Allah, untuk mengukuhkan janji yang telah diberikan Allah kepada nenek moyang. Ya kalau kita lihat sejarah sejak dulunya orang-orang tua di sini kan masih faktor dari awalnya itu kan masih terkait ke
kekeluargaan, family gitu ya. Yang agamanya Katolik dengan yang agamanya Islam, dari sekian itu masih ada hubungan saudara. Yang agama Protestan dengan yang Islam atau ya masih hubungan saudara. No, biar kata dia agamanya Kristen, itu saudara kita. Kita harus baik. Orang dulu begitu ngomongnya baik ya, rukun itu harus baik, harus kalau sekarang rukun, harus damai ya. Harus tolong menolong, bantu membantu, ya seperti itu. Nah, jadi kalau orang, kok di sini rukun ya, artinya bukan hal yang baru. Justru kita mempertahankan hakikat sebagai manusia ini, memang hidup harus rukun. Ya memang pada dasarnya manusia ini diciptakan oleh Allah ke dunia ini bukan untuk permusuhan, bukan ada saling menyombong. Di Kampung Sawah memang kebetulan kerukunan ini lahir bahkan dari orok begitu ya. Artinya bukan suatu hal yang dibentuk, tapi itu terbentuk sendiri karena kesadaran. Kesadaran bahwa ya kita berbeda. Kesadaran bahwa ya masing-masing punya pilihan kehidupan. Dan satu kunci itulah yang sebetulnya mesti diadopsi oleh orang-orang di lingkungan dimanapun mereka ada. Di wilayah lain. Bahwa kita sadar Indonesia itu beragam. Kita sadar Indonesia itu bukan hanya 1-2 agama. Kita sadar bahwa Indonesia itu bukan hanya 1-2 budaya, tapi banyak. Kita tidak perlu pusing-pusing teruslah mencari persamaan, karena akan sulit untuk menemukan persamaan-persamaan yang ada. Tapi justru kita menghargai dan merayakan perbedaan yang ada. Kalau kita sibuk mencari persamaan, tapi ujung-ujungnya ada begitu banyak perbedaan, kita mungkin menjadi orang yang kecewa. Tapi kalau kita sudah sadar bahwa ya ada yang berbeda, ya ada yang tidak sama, dan kita menerima dan menghargai itu, saya rasa itu menjadi pilihan yang baik. Kita masih mau lanjut ya. Iya, Pak Ican ya. Iya. Ini dari gereja. Kita sama-sama sadar Tuhan kita itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan Dia yang menghadirkan begitu banyak keragaman dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk kita bisa saling menghargai satu dengan yang lain. Untuk kita bisa menekan ego diri kita. Untuk kita bisa mawas diri bahwa kita hidup nggak sendirian, tapi dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Terbentuknya jemaat Katolik di Kampung Sawah itu pada tahun 1896. Jadi usianya sekarang itu sudah 126 tahun. Dan itu ditandai dengan pembaptisan secara Katolik atas 18 putra asli Kampung Sawah oleh Pastor Bernardus Swits SY pada waktu itu. Itu yang sampai sekarang masih diperingati sebagai hari lahirnya umat Katolik Kampung Sawah atau hari ulang tahun Gereja Katolik Kampung Sawah. Itu diperingati pada 6 Oktober. Gereja Katolik itu memang senantiasa harus menjadi bagian dari tradisi lokal, inkulturatif, artinya memasukkan tradisi-tradisi yang ada di wilayah gereja itu sendiri harus menjadi bagian dari tradisi gereja. Nah, jadi ada kolaborasi antara tradisi gereja dengan tradisi lokal. Nah, maka katakan aja bahwa salah satu hal yang nyata adalah bahwa upacara atau liturgi katakanlah gereja itu juga identik dengan dialek yang ada di masyarakat itu.
Di Kampung Sawah juga sesekali ada dialek Kampung Sawah. Itu pada hari Minggu pertama 8:30 itu ada ibadah yang menggunakan dialek Kampung Sawah. Nah itu maka suatu hal yang konkret nyata bahwa gereja menjadi bagian dari kearifan lokal yang ada, menjadi bagian dari tradisi yang ada. Bukan sesuatu yang bertentangan ya, bukan hal yang bertentangan. Nah itu kita menjadi bagian dari perjalanan itu tadi. Ini adalah mimbar peninggalan dari Belanda sekitar 1900. Mimbar ini yang menjadi mimbar utama untuk pendeta berkhotbah. Mimbar ini bentuknya adalah mimbar cawan disebutnya karena menyerupai cawan untuk perjamuan kudus. Nah saat ini mimbar ini memang sudah tidak dipergunakan lagi dan kita jadikan sebagai bukti sejarah GKP Kampung Sawah hadir bahkan sebelum tahun 1900. Sekitar tahun 1870, Mr. Anting itu datang ke daerah Kampung Sawah ini. Dia dahulu adalah seorang jaksa di Jatinegara, kemudian beliau akhirnya memutuskan pensiun untuk pekabaran Injil. Beliau ini memang keliling ke daerah Batavia dan juga ke daerah pinggiran Jakarta saat itu, termasuk Kampung Sawah. Nah memang yang menjadi unik dari Mr. Anting ini adalah cara dia mengabarkan Injil yang melihat bahwa budaya setempat itu dipakai untuk mengabarkan berita tentang keselamatan Tuhan Yesus. Sehingga Mr. Anting ketika datang bukan dengan gaya barat, tetapi dengan gaya pribumi di tempat ini. Kondisi sosial masyarakat saat itu yang masih memiliki kepercayaan akan kebatinan atau istilah ngelmu di sini begitu kental. Dan Mr. Anting saat itu datang mengajarkan bahwa ya ilmu yang sejati gitu ya ada dalam kekristenan. Lalu ada bahasa yang misalnya diajarkan kita nggak perlu lagi pegang kris karena kris yang paling sakti itu adalah Kristus begitu. Kalau ada mantra maka Mr. Anting menyampaikan bahwa mantra yang mujarab itu ya doa Bapa kami begitu. Sehingga hal-hal yang seperti itu membuat orang-orang yang dahulu para pencari ilmu tertarik dengan pengajaran Mr. Anting terhadap kekristenan. Dan memang kondisi saat itu adalah kondisi yang sangat majemuk. Ya memang Mr. Anting juga menyadari kemajemukan yang ada di Kampung Sawah bahkan sejak tahun 1870-an. Karena kalau melihat sejarah, daerah ini adalah daerah di mana banyak perjumpaan yang datang dari orang-orang di berbagai tempat dan memang akhirnya membangun kultur dan budaya Kampung Sawah begitu. Dan lokasi yang saya tempat tinggal ini, YASPI, dikenal di mana-mana. YASPI itu singkatan dari Yayasan Fisabilillah atau Yayasan Pendidikan Fisabilillah, yang saya sebagai pendirinya sampai saat ini menjadi ketua yayasan, berdiri sejak tahun 1977. Dan masjid yang ada di lokasi ini dibangun tahun 2000. Tapi asalnya masjid itu di seberang sana yang sekarang lokasi sekolah itu dibangun tahun 1965 pada saat terjadi Gestapo. Mulai dari dulu-dulunya kan cuma musola. Setelah terjadi Gestapo, pemerintah menghendaki kalau memang di Kampung Sawah ini umat Islam sudah mencukupi persyaratan, harus ada masjid. Yang Kristen, yang Katolik ya ke gereja. Jadi sejak 65 itu dibangunlah masjid karena lokasinya kurang memuaskan, perkembangan semakin banyak penduduk, maka dipindah tahun 2000 di sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
kalaupun katakanlah ada dinamika di antara rumah-rumah ibadah, itu sudah keseharian. Sudah keseharian bahwa ketika kami beribadah ada suara azan. Ya, saya pikir mereka juga berdoa. Jadi yang kita tarik hikmahnya adalah bahwa semuanya ikut mendoakan. Entah siapa yang mau didoakan untuk negara dan bangsa ini atau masyarakat ini, kita sama-sama berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Kadang-kadang persinggungan waktu itu memang terjadi, tetapi orang-orang Kampung Sawah sudah sangat memahami. Ketika lonceng Servatius berbunyi gitu ya, itu kan saut-sautan sebetulnya dengan lonceng di GKP ya. Lalu nggak lama azan subuh berkumandang, bahkan ketika ibadah sore azan maghrib berkumandang. Buat saya itu bukan suatu hal yang mengganggu karena masing-masing agama pasti punya panggilan beribadahnya dan kami semua sangat menghargai itu. Bahkan ketika lokasi berdekatan gitu ya, bukan berarti kita jadi sensitif gitu ya dengan yang lainnya. Tapi terkadang juga terbantu loh. Dan itu menjadi satu irama yang justru melahirkan keharmonisan. Dan itu menjadi satu hal yang indah menurut saya dan mungkin jarang ditemui. Diberikan corak warna-warni yang bahasanya kalau sesuai kan malah bagus. Indah kan gitu ya. Tapi kalau coraknya warna-warni yang mungkin bahasa Betawinya norak ya, jadi norak itu kan nggak bagus. Nah, kita jaga itu, artinya boleh kita beragam ya, tapi ya identitas tetap. Ini relikwi Santo Servatius. Kita punya tradisi di Kampung Sawah, punya tradisi kuno. Kita ada prosesi doa, prosesi doa dengan diam sambil membawa relikwi Santo Servatius ini. Ya, jadi ini ditandu, dibawa keliling kampung, nanti selesai dibawa kembali ke sini, baru penghormatan terhadap relikwi itu dengan mencium relikwi itu. Ini dibuat seperti cincin. Dan ketika itu di setiap jalur yang kita lalui itu ada umat kita ataupun umat yang lain itu memasang lilin di seluruh jalan. Ya sebegitu rupa ya, sampai katakanlah kami merasa benar-benar mengharukan gitu. Dan yang mengawal perjalanan itu adalah teman-teman kami dari umat muslim. Ya tokoh-tokoh di sinilah gitu loh, terutamanya tokoh pemuda, kebetulan teman-teman saya. Iya, selalu malam hari. Itu misalnya jam 6, setengah 8 biasanya kita baru start. Ada 3 rumah ibadah besar dan tua, 2 gereja tua, gereja Pasundan, gereja Katolik, dan 1 Masjid Agung Al-Johar. Nah, ketiga rumah ibadah besar ini yang senantiasa mensiarkan kebaikan model Kampung Sawah, yang masing-masing rumah ibadah ini letaknya seakan-akan membentuk segitiga, makanya dikatakan segitiga emas. Kenapa mesti emas? Emas itu adalah barang yang mahal, disukai banyak orang, ya kan? Dan menjadi perhiasan. Sama halnya dengan Kampung Sawah. Dari Kampung Sawah, titik segitiga emas ini banyak dihadirkan sesuatu yang baik, yang indah, yang disukai banyak orang. Ya, diantaranya adalah kearifan lokal atau toleransi maupun keadaban yang ada di Kampung Sawah itu sendiri. Ada kelompok-kelompok kegiatan yang muncul oleh sebab kekuatan dari kerukunan itu sendiri. Untuk menggalang lebih jauh, untuk memberikan kesempatan sebagai implementasi dari kerukunan itu, kebersamaan itu, misalnya ada perayaan sedekah bumi. Itu merupakan tradisinya gereja Katolik Kampung Sawah. Nah itu mengundang teman-teman juga, mengajak teman-teman yang Kristen lain, yang Muslim untuk hadir dalam perayaan itu. Tapi di luar ibadah. Nah itu
hadir bersama-sama kita merayakan ini sebagai kebersamaan, sebagai bentuk toleransi, sebagai bentuk sukacita bersama, itu dilakukan dan itu ada setiap tahun. Tentu saat ini yang masih tersisa misalnya, kita masih pakai musik keroncong dalam ibadah. Budaya yang memang saat itu dipakai. Dulu ada yang namanya budaya di kampung sawah. Kalau sekarang kan kue-kue kan kue nastar, kalau Natalan kastengel. Dulu ngaduk dodol dan itu dipakai sebagai kuenya orang, bukan orang Nasrani doang atau orang Muslim doang, tapi itu kuenya orang kalau lagi keriaan kita bilangnya, lagi perayaan. Selamat sore, assalamualaikum. Sore juga, waalaikumsalam. Bang, umpama ibu seorang keramat, abang kalau ngomong kudu hati-hati. Ini akan bersama rombongan dengan segala hormat, mau diterima dengan senang hati. Bang ke kampung keramat nggak beli korme, tapi matos di bawah lari. Hormat abang sama rombongan, terima kami. Tradisi sebetulnya juga masih dipakai palang pintu, kita juga pakai palang pintu dalam beberapa event ibadah, dan tadi soal musik, bahkan pakaian gitu ya, orang-orang gereja Katolik pun rutin gitu ya memakai baju koko yang memang itu bukan pakaian agama, tetapi memang itu pakaian yang selama ini dipakai oleh orang-orang kampung sawah, kebaya encim, dan di GKP pun itu juga dipakai di beberapa event untuk menunjukkan bahwa ya kita nggak bisa lepas sebetulnya kehadiran kita dengan budaya yang hadir di tempat di mana kita ada. Dan juga yang menjadi perhatian adalah bagaimana kami juga menularkan nilai-nilai kerukunan ini kepada generasi muda. Maka di Kampung Sawah kami bergabung dalam Forum Nasional Bhinneka Tunggal Ika, di mana concernnya adalah memupuk juga generasi muda untuk belajar tentang kerukunan, untuk mereka bisa menghargai juga budaya warisan nenek moyang yang sudah ditinggalkan di Kampung Sawah. Perbedaan keyakinan itu sejak dulu ya, umat-umat dahulu juga sudah ada. Artinya kita hormati. Tapi bagaimanapun ketika mereka meyakini agamanya, ya kita hormati. Agama itu adalah ruang privat setiap manusia yang sebetulnya melahirkan hal-hal yang baik di dalam ruang publik ketika mereka hidup bersama dengan yang lain.